Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat selalu kan? Karena bersyukur kita bisa bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu online. Tadi adik-adik udah memuji nama Tuhan kan? Nah sekarang lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Ana mau ucapkan selamat datang untuk yang dari kelas kecil naik ke kelas tengah, dari kelas tengah naik ke kelas besar. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang biasanya di kelas kecil gabung sama balita, sekarang kelas kecil yang naik ke kelas tengah digabung sama kelas besar. Nah, sedangkan kelas besar yang sudah mau masuk SMP kelas 7 itu naik ke tunas ya. Selamat datang untuk yang naik kelas dari kecil ke besar, dari kelas besar, dari kecil ke tengah, dari tengah ke besar. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik udah siap ya? Duduk yang baik dan siapkan Alkitab. Jangan lupa Alkitab disiapkan, oke? Ya, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi. Tadi kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, saya mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan saya juga mau belajar dari firman-Mu, dan saya mau diajar melalui firman-Mu. Tuhan, saya mau buka hati saya supaya saya dapat mengerti apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Udah siap adik-adik? Alkitabnya ya, jangan lupa. Nah, sekarang masih melanjutkan cerita yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya. Minggu tentang siapa? Nah, yang anak kelas tengah dan kelas besar pasti ingat. Tapi kalau yang dari kelas kecil naik ke kelas tengah, tidak apa, ikut lanjutkan, oke? Ya, cerita tentang Paulus dan Barnabas. Kalian tahu ya, Paulus dan Barnabas. Kenapa Paulus dan Barnabas? Cerita perjalanan Paulus dan Barnabas. Kita udah mendengar dari pertama bagaimana Paulus dulu namanya siapa? Saulus ya. Paulus berganti nama, sebelumnya namanya Saulus, dia berganti nama menjadi Paulus. Waktu itu dia dari Yerusalem ya adik-adik, dia pergi ke Damsyik. Ngapain dia ke Damsyik? Kita pengulangan lagi ya. Ke Damsyik itu Saulus itu pertama dia akan membunuh orang-orang Kristen. Dia tidak senang sama orang Kristen, tetapi Tuhan menjamahnya. Saulus langsung berganti nama menjadi Paulus. Dia sekarang bukan hanya membunuh orang-orang Kristen, tetapi dia memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Dia mengasihi orang-orang Kristen karena dia telah diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus telah bekerja di dalam hatinya. Dan Saulus tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan temannya Barnabas. Barnabas itu artinya penolong. Dia yang menolong dalam pelayanan Paulus. Nah, minggu kemarin juga kita sudah melihat perjalanan Paulus dari Damsyik. Dia kembali lagi ke Antioquia, ya, perjalanan dari Antioquia. Nah, dari Antioquia dia kemarin di pulau di mana? Di Siprus, di pulau Pafos. Ya, adik-adik ingat ya, gimana gubernur diselamatkan melalui pemberitaan Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas sekarang dia bersahabat. Seperti adik-adik bersahabat. Siapa yang punya teman, sahabat di sekolah, ya pasti adik-adik punya teman, punya sahabat. Begitu juga teman sepelayanan Saulus dan Barnabas. Ini ceritanya ada di dalam Alkitab adik-adik. Mana Alkitabnya? Disiapkan ya. Alkitabnya ada di Perjanjian Baru. Kalian udah hafal belum? Kemarin kan minggu-minggu kemarin Kak Ana udah bilang ya, kita belajar menghafal untuk Perjanjian Baru. Ada 27 ayat Perjanjian Baru, 27 pasal, 27 kitab di Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Berarti Kisah Para Rasul itu sebelum apa? Roma ya, setelah Yohanes. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 dan 14, ceritanya ada di Kisah Para Rasul. Tapi sebelumnya adik-adik mendengarkan cerita Kak Ana dulu ya. Nah, Rasul Paulus, Bapak Paulus yang dinamakan dengan Barnabas sahabatnya, mereka setelah dari pulau
Pafos, mereka menuju ke daerah Ikonium, ke Antioquia, ke Listra. Ngapain? Mereka bukan hanya jalan-jalan ya, jalan-jalan seneng ya, karena juga mau jalan-jalan, adik-adik juga pasti mau kan jalan-jalan. Tapi mereka punya misi. Paulus dan Barnabas punya hati apa? Banyak dia lihat di daerah sini banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak yang belum tahu siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan Yesus. Adik-adik kan nggak tahu ya siapa itu Tuhan Yesus, tapi daerah sini banyak yang belum kenal siapa itu Tuhan Yesus. Mereka masih menyembah berhala, mereka masih menyembah dewa-dewa. Nah, Paulus dan Barnabas terbeban, dia mau melayani. Setelah dia dari pulau Pafos, ya dari pulau sini, dia pergi melanjutkan perjalanan ke daerah Ikonium, Antioquia, ke kota Antioquia yang kecil dan ke Listra. Karena Paulus tahu banyak sekali yang belum mengenal Tuhan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Banyak tantangan, banyak. Karena Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak yang membenci dia. Tapi Paulus pantang menyerah. Dia yakin dan percaya Tuhan menyertainya. Bersama dengan Barnabas, dia semangat memberitakan firman Tuhan. Pada saat dia sampai di Ikonium, di satu kota, dia langsung memberitakan, kalian tahu nggak siapa itu Tuhan Yesus? Banyak orang Yahudi yang tidak suka sama dia, tapi orang Yunani yang belum percaya, siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua, dan dia rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Tapi dia tidak mati, dia bangkit pada hari ketiga. Setelah itu dia Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Dia menyembuhkan, dia membela orang yang susah, dia memberikan penghiburan. Tapi Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan kita sendirian. Pada saat dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus, yaitu roh penghibur. Dia jikalau adik-adik susah, adik-adik sedih, adik-adik ingat ya, punya Roh Kudus. Adik-adik ingat punya Tuhan Yesus yang selalu menghibur adik-adik ya. Jadi kita makin cinta karena Tuhan dulu lebih cinta kepada kita semua, kepada anak, kepada adik-adik ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Nah, sekarang karena Paulus dan Barnabas dia cinta kepada Tuhan, dia menggebu-gebu melayani Tuhan. Walau apapun yang terjadi, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tidak takut. Nah, sesampai dia di Listra, dia ketemu orang yang lumpuh kakinya, tidak bisa jalan. Dan Paulus serta Barnabas mendoakan. Karena dia tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus tidak mati karena dia sudah bangkit. Dan kuasanya tidak berubah. Lalu Paulus dan Barnabas mendoakan orang yang lumpuh itu. Di Listra, orang yang lumpuh itu disembuhkan. Mereka bilang, wih, ini dewa dari mana nih? Kok hebat banget? Saya tidak bisa jalan, sekarang saya sudah bisa melompat, udah bisa jalan. Dewa dari mana? Wah, mereka senang. Lalu mereka pikir itu dewa. Mereka elukan Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak mau. Dia bilang, kamu jangan menyembah saya. Yang kamu sembah itu Tuhan Yesus, bukan saya. Saya ini hanya perantara. Saya ini hanya memberitakan. Tapi Tuhan Yesus yang berkuasa. Kamu jangan sembah-sembah lagi kepada dewa-dewa, katanya. Sekarang kamu harus sembah kepada Tuhan Yesus. Kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu harus cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mereka pada mereka percaya ya. Mereka lalu orang Yunani percaya. Oh iya, saya mau belajar deh. Mereka belajar firman Tuhan. Coba kita lihat ya. Coba adik-adik buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 14. Ingat Kisah Para Rasul setelah apa? Yohanes ya. Kisah Para Rasul 14.
Barnabas dan Saulus ya diutus ke Antioquia dan Pisidia. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Nah, setelah mereka dari Pulau Siprus, mereka sampai ke Pulau Pafos di Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Coba kita baca ayat 20. Nah, adik-adik, di mulai dari ayat 20 itu menceritakan tentang asal usul sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Rasul Paulus menceritakan siapa itu Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka senang, mereka pengen banget mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Jadi sehingga mereka mengikuti pelajarannya Rasul Paulus beritakan, wah banyak yang diselamatkan, tetapi tidak semua juga, ada yang suka, ada yang tidak. Mereka di Ikonium, adik-adik tahu ya, di kota ini Ikonium, ini berdekatan sekali ya adik-adik ya, kotanya di Ikonium. Mereka ada yang gak suka, mereka pengen membunuh Paulus, mereka tidak suka, pengen membunuh Paulus. Lalu mereka berencana. Pada saat mereka juga mendengar, mereka kejar sampai ke Listra. Di Listra banyak orang yang sayang kepada Paulus, tapi ada juga yang gak suka, sehingga mereka pengen membunuh Paulus dan Barnabas. Paulus lalu pada saat Paulus lagi memberitakan Injil, ada yang melempari dia dengan batu. Semuanya kaget. Mereka pikir Paulus dilempari batu, kena pas kepalanya jatuh. Mereka pikir Paulus mati, Paulus meninggal. Tetapi pada saat itu Tuhan melindungi Paulus. Waktu dulu Paulus memang pengen menganiaya orang Kristen, tetapi sekarang dia merasakan apa itu dianiaya, dilempari batu Tapi Paulus tidak jerah. Paulus tidak takut. Walaupun mati, dia bilang, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, Paulus tetap semangat. Walaupun dia kena, teman-temannya pikir, wah sudah mati. Tetapi dia tidak meninggal, dia tidak mati. Cuman kena batu gitu, dia bilang tidak apa-apa. Ini tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus kepada saya. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Darahnya tercurah untuk menebus dosa saya. Lalu Paulus tetap menggebu-gebu, dia melayani. Walaupun dia di Listra, Paulus dan Barnabas menderita sengsara di Listra dalam pelayanan memberitakan Injil, tapi dia tetap semangat menggebu-gebu melayani Tuhan, memberitakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita, dengan Kak Ana, dengan adik-adik? Bagaimana adik-adik? Mau kan memberitakan firman ya? Bagaimana Kak, bagaimana sih caranya memberitakan firman? Saya sih cinta Tuhan, tapi saya masih bingung. Begini adik-adik, sekarang sih kalian masih sekolah online, belum ketemu teman ya. Tapi nanti setelah udah ketemu teman, melalui sikap kita, melalui perhatian kita kepada teman, itu kita juga sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nanti teman pikir, kok sekarang kamu berubah? Iya kan, karena saya cinta Tuhan, saya mau mengikuti perintah Tuhan, saya mau jadi anak yang taat. Begitu juga adik-adik dengan orang tua kalian, dengan papa mama, bersikap manis ya. Kalau dipanggil jawab yang benar. Pagi kalau lagi main game suka jawabnya marah-marah, males-malesan. Sekarang tidak lagi ya. Terus kalau mama atau papa minta tolong, adik-adik juga mau menolong dengan hati penuh sukacita, tidak dengan menggerutu. Terus kalau belajar memang waktunya sekolah, walaupun sekolah secara online, waktunya sekolah, adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Mama yang ngajarin, adik-adik memperhatikan, tidak main-main dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu salah satu juga ya, adik-adik berarti sudah mengikuti perintah Tuhan, cinta Tuhan, karena Tuhan dulu terlebih dahulu cinta kepada kita semua. Mau kan ya adik-adik ya? Ya, jadinya kalau kita memberitakan firman Tuhan seperti Bapak Paulus dan Barnabas, memang tidak mudah, banyak tantangan. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang selalu melindungi kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik,
sekarang kita mau tutup, kita mau berdoa. Saya mau minta untuk seperti biasa doa syafaat. Nanti Joshua yang akan berdoa dari kelas besar. Sekarang Joshua udah naik kelas besar ya. Dan untuk doa guru-guru dan teman-teman, Pauline dari kelas tengah. Sekarang Pauline juga udah naik ya, dari kelas kecil naik ke kelas tengah. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Setelah itu Kak Ana akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Kami serahkan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Kami mohon ampunan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Kami juga memohon perlindungan buat bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintahan yang ada agar bisa bekerja sama mengatasi pandemi yang terjadi di Indonesia. Berikan mereka kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami selesai firman Tuhan, memberkati kami, dan bersyukurlah guru-guru kami untuk jauhi kita dari negara kita COVID-19. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati yang hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan tolong diberkati guru sekolah minggu, keluarga, dan semua yang kita kenal. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai berdoa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan telah mendengar doa anak-anak-Mu. Mereka telah berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan juga telah mendengar Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berdoa, untuk guru-guru dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui Tuhan negara kami yakin dan percaya Tuhan yang mengasihi Indonesia, Tuhan mencintai Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah berikan kami kesehatan, Tuhan tetap pelihara kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tolong mereka supaya mereka tetap bersuka cita dan mengucap syukur, serta mereka makin lebih lagi mengasihi Engkau. Walaupun mereka belajar di rumah saja secara online, tetapi Tuhan, mereka juga bersyukur, mereka juga menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ajar mereka Tuhan makin lebih lagi mengasihi Engkau, makin lebih lagi mengerti dan mempunyai hati yang mau Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, juga kepada orang-orang yang kepada teman-teman mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Tuhan, terus jaga dan lindungi kami sekeluarga satu persatu Tuhan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu kasih setia Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi masih ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya gampang kok. Adanya di Wahyu. Kitab Wahyu itu kitab apa? Perjanjian Baru yang terakhir ya adik-adik ya. Wahyu 2 ayat 10. Isinya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Isinya apa? Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita, ya. Seperti Rasul Paulus, dia semangat, dia tidak takut apapun yang dia terima, yang dia derita.
dalam memberitakan Injil. Mau kan adik-adik ya? Oke, mari sama-sama. 1, 2, 3. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut atas apa yang engkau derita. Ya, Wahyu 2 ayat 10a. Oke? Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Jangan lupa nonton tayangan berikut ini. Rajin cuci tangan. Shalom. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang